Tapi Indi, tadi itu kan kita sempat ngasih tahu Detikers kalau ada sebuah kejadian di Makassar di mana ada pelaku sexual harassment dipukulin sama korban, bukan korban sih, dia adalah pendamping korban ya bisa dibilang ya. Tapi si pelaku harassmentnya ini akhirnya meninggal. Oh, which is kita sebetulnya mau tepuk tangan tapi dia meninggal juga, kasihan Iya. juga sih ya. Oke. Tapi akhirnya si pelaku pemukulan yang membela korban seksual harassment ini akhirnya sekarang ditetapkan sebagai tersangka. Astaga, masa Sedih membela kan? diri lagi-lagi kejadian membela Sedih diri loh. malah ditetapkan jadi tersangka. Bener. Tapi untuk kita mungkin tahu berita lengkapnya seperti apa, kita sekarang sudah tersambung dengan reporter Detik Sulsel. Ada Andi Siti Nurfaisa. Halo, selamat pagi Kak Andi. Selamat pagi Kak Eco dan Kak Indi. Kak, panggilannya biar enak, apakah Siti aja gitu ya? Atau biasanya dipanggil apa? Faisa Ica. atau Andi? Oh, Ica. Ica. Baik Oke, Kak baik. Ica. Baiklah, diambil dari Nur Faisahnya ya. Ica jadinya gitu. Ca, gimana nih kejadian sebetulnya atau kronologi awalnya tuh kayak gimana sih, ini kok bisa akhirnya si pembela sexual harassment ini malah ditetapkan sebagai tersangka? Ya, mungkin boleh diceritakan dari kronologi awalnya dulu. Jadi kejadiannya itu pada hari Minggu 15 September 2024 pukul 3 dini hari waktu Indonesia Tengah di Jalan Nusantara, Kecamatan Wajo, Kota Makassar. Jadi awal mulanya itu sekitar pukul 1 dini hari, pelaku yang berinisial HK ini berada di samping warung Sari Laut atau warung makan yang jaraknya itu sekitar 10 meter dari tempat pacarnya bekerja. Nah, tujuan si pelaku berada di lokasi itu untuk menjemput pacarnya, yaitu saudari S. Nah, terus sekitar pukul 2, di mana pacar pelaku ini udah selesai kerja, dia berjalan menghampiri pelaku. Namun dari arah kiri saudari S ini tiba-tiba muncullah korban memegang payudara saudari S dengan tangan kanannya. Nah, melihat kejadian itu, si pelaku ini menghampiri pacarnya dan juga korban sambil berkata, "Jangan begitu cara tak bos," atau artinya, "Jangan gitu caranya bos." Nah, setelah itu korban ini langsung lanjut berjalan dan pelaku ini mengikuti korban dari arah belakang. Setelah itu pelaku langsung memukul wajah korban dan akhirnya korban ini jatuh dengan posisi kepala bagian belakang itu menghantam trotoar jalan. Setelah pemukulan itu si pelaku meninggalkan korban di lokasi kejadian seperti itu. Oke, berarti sebetulnya meninggalnya technically sih karena kena trotoar juga begitu ya. Nah, abis ini prosesnya tuh sepanjang apa sampai akhirnya sekarang kan katanya yang membela ini malah dijadikan tersangka gitu ya. Dan mungkin boleh dijelaskan kronologi kejadiannya sampai ada laporan dan sampai akhirnya penetapan tersangka tuh berapa lama dan seperti apa? Baik, kalau terkait laporan polisi yang dibuat oleh keluarga korban itu pada hari Selasa 17 September 2024 dan setelah mendapat laporan itu tindak lanjut dari kepolisian, akhirnya pelaku ini ditangkap pada hari Jumat tanggal 20 September 2024 sekitar pukul 5.30 pagi di Jalan Telok Baru, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, seperti itu. I see. Tapi Ica, ini kan kalau tadi kita lihat kronologinya, kemudian dari cerita Ica sendiri juga gitu kan, ini sebetulnya pelaku ini membela korban pelecehan seksual gitu kan ya. Ada nggak nih kemungkinan pelaku ini akhirnya dibebaskan atau mendapatkan keringanan hukuman, Ca? Baik, kalau dari keterangan polisi sendiri, motif pelaku melakukan pemukulan itu awalnya karena cemburu. Dia cemburu melihat si korban ini tiba-tiba memegang area sensitif pacarnya, yaitu saudari S. Nah, makanya akhirnya emosi pelaku ini meningkat dan terjadilah pemukulan itu. Atas hal tersebut, pelaku ini ditetapkan sebagai tersangka yang mana dikenakan pasal 351 ayat 3 KUHP dengan ancaman hukuman penjara paling lama 7 tahun. Seperti itu. Apakah ada pembelaan mungkin dari sekarang orang yang membela atau yang sekarang ditetapkan jadi tersangka juga gitu ya? Apakah mungkin juga sempat ada kayak
isu atau mungkin ada berita bahwa dia akan mengajukan banding dan seterusnya gitu. Karena itu tadi ya balik ke permasalahan awal yaitu mau membela pacarnya Ya. untuk menghindari dari terjadinya pelecehan seksual. Betul. Kalau untuk hal tersebut kami belum mengonfirmasi lebih lanjut, cuman perkara ini itu juga belum masuk di pengadilan. Mhm. Seperti itu. Nah, saat konferensi pers kemarin juga pelaku sempat menyampaikan penyesalannya terkait pemukulan tersebut. I see. Berarti kasusnya juga sekarang masih bergulir ya. Betul. Dan juga mungkin dari kesan kekasih sendiri nih yang mungkin kita bisa bilang adalah korban di awal permasalahan Ya. banget begitu ya. Apakah juga ditetapkan menjadi saksi, mungkin ditanya-tanya keterangannya atau mungkin ada saksi lain di sekitar area juga yang melihat kejadian tersebut? Kalau untuk saudari S, pacar dari pelaku sendiri sudah dimintai keterangan oleh polisi. Hanya saja terkait keterangannya itu tidak dirincikan seperti apa. Oke, baik. Baiklah. Agak sedih ya. Agak sedih juga Ini begitu miris ya. loh ini beritanya nih, Ca. Karena kita juga taunya kan si pelaku pemukulan ya, itu kan tujuannya baik, dia ingin melindungi pasangannya dari pelaku pelecehan Betul. seksual. Atau mungkin kita nggak usah lihat case-nya ini pacarnya ya, tapi melindungi perempuan overall aja Iya. gitu ya. Kayak Ca, lu tiba-tiba dibegal di jalan, begal Iya. payudara gitu kan ada juga. Betul. Ca, apakah mungkin ada isu juga mungkin apakah akan ada keringanan terhadap yang sekarang dijadikan tersangka ya atau orang yang membela tersebut mengingat ini adalah kejadian pemukulannya itu atas dasar untuk melindungi kekasihnya atau perempuan dari pelecehan. Ya. Terkait hal tersebut kami belum mendapatkan informasi tentang itu. Cuman kemarin saat konferensi pers dijelaskan motifnya memang cemburu ya antara si pelaku ini terhadap korban dan pemukulan yang dilakukan ini kan akhirnya si korban ini kan meninggal dunia sehingga si pelaku ini dikenakan tindak pidana penganiayaan seperti itu. Oke, apakah ada pendampingan juga terhadap tersangka gitu? Mungkin ada kuasa hukum? Belum diketahui terkait hal tersebut. Belum diketahui ya. Baik. Ya, Ica terima kasih banyak untuk informasinya langsung dari Makassar gitu ya. Mudah-mudahan ini segera ada titik terang yang kita harapkan juga ya seperti apa karena sepertinya ini lumayan bikin kesel juga ya informasinya. Benar, ini sih gue kesel sih dengernya ini ya. Gergetan gitu. Thank you so much Ica, selamat melanjutkan hari dan Selamat bertugas kembali. bertugas. Terima kasih, Bye. Kak. Terima kasih.